Di awal film, diperlihatkan tim pasukan khusus turun dari helikopter menggunakan tali untuk melakukan sebuah misi di Venezuela. Di dalam gedung, petugas kesehatan bernama Dr. Isaac Craig diperintah oleh militer Venezuela untuk melakukan pemeriksaan terhadap tahanan. Tim mulai bergerak masuk ke dalam gedung ini. Terlihat 3 tahanan itu dijebloskan ke dalam sel. Satu persatu anggota kelompok bersenjata ini dihabisi oleh tim Bravo. Dua tahanan berhasil ditemukan oleh tim, tersisa 1 lagi. Namun ternyata tim sedang melakukan simulasi untuk membebaskan Sandra. Rupanya di dalam tas Clay dimasukkan sebuah batu besar untuk latihan membawa beban bagi anggota muda dan kini batu tersebut diserahkan kepada Lopez. Gelombang unjuk rasa terlihat di sepanjang jalanan Venezuela untuk menentang pemerintah yang dimotori gerakan pembebasan nasional. Sebelum tim Bravo diturunkan ke Venezuela, Mandy dan Lisa sudah berada di sana untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi keberadaan Sandra. Mandy berjanji kepada Dr. Craig akan mengeluarkannya dari negara ini asalkan dia mengatakan di mana lokasi para Sandra itu ditahan. Di saat Clay sudah nyaman berhubungan dengan Rebecca, tiba-tiba Stella kembali muncul. Tentu saja Clay bingung, mereka berdua sama-sama cantik dan pintar. Siapakah yang akan Clay pilih, Rebecca atau Stella? Eric membeberkan informasi terkait misi tim Bravo kali ini. Polisi khusus Venezuela telah menangkap 3 eksekutif minyak di sebuah hotel yang dicurigai sebagai mata-mata. Dan ternyata salah satunya adalah agen CIA bernama Ramos. Tim ditugaskan untuk menyerang sebuah gedung apartemen yang diduga tempat agen CIA itu ditahan. Untuk misi kali ini, petugas officer bernama Meg akan ikut menggantikan Ray yang sedang menjalani sidang untuk promosi jabatan. Singkat cerita, tim sudah berkumpul di Venezuela. Mandy mengaku sudah memegang lokasi keberadaan Sandra yang dijaga puluhan pasukan bersenjata. Karena itu, misi ini dipastikan tidak akan mudah. Sesuai janjinya, Mandy memberikan tiket penerbangan ke luar negeri untuk Dr. Craig. Sedangkan tim mulai mempersiapkan diri dengan persenjataan dan penutup wajah agar musuh mengira mereka adalah kawannya. Tiba di pintu gerbang, tim langsung beraksi membantai para penjaganya. Drone mini diterbangkan agar markas bisa membantu tim dengan penglihatan udara di sekitar lokasi. Masuk ke dalam gedung, tim bergerak cepat untuk melumpuhkan musuh. Bravo 1, this is 7. Tim membobol pintu tiap sel untuk mencari keberadaan Sandra. Namun, hanya 2 Sandra yang ditemukan, sedangkan agen Ramos belum diketahui keberadaannya. Tim melanjutkan penyisiran ke gedung sebelah. Tiba-tiba, musuh melancarkan serangan dengan senjata mesin. Tim mengatur rencana untuk mengalihkan perhatian mereka. Satu pelaku berhasil dilumpuhkan Jason, dan 1 musuh lagi diledakkan. Dari dalam selnya, tim berhasil membebaskan agen Ramos. Sementara itu, markas kedatangan 2 mobil musuh yang membawa 1 lusin pasukan untuk menyerang. Mereka heran kenapa lokasi markas ini bisa bocor kepada musuh. Eric, Lisa, dan Mandy segera mengamankan data penting dan mempersiapkan diri sebelum serangan datang. Saat tim Bravo sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai Clay ditabrak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Pertempuran sesungguhnya terjadi di lokasi ini. Clay sendiri masih terjebak di dalam mobilnya yang terbalik. Lopez datang untuk membantunya. Sementara anggota lain masih berjibaku dengan musuh. Di samping itu, markas mulai mendapatkan serangan. Are you ready? Frag out!
Eric mengamankan jalur masuk, menghalanginya dengan lemari besi dan sebuah granat yang ditindih kursi. Saat pasukan musuh datang, kolonel ini langsung menghabisi mereka. Sementara itu, tim Bravo melumpuhkan 2 mobil musuh yang datang menyerang. Dengan persediaan amunisi yang terbatas, tim harus segera kembali ke markas untuk menyelamatkan mereka. Giliran Mandy dan Meg yang terlibat kontak senjata dengan pasukan musuh. Beruntung, Eric datang membantu. Beberapa penyerang kembali berdatangan. Perangkat teknologi yang tim bawa ke markas ini dihancurkan agar tidak disalahgunakan oleh musuh. Saat Lisa akan pergi, tiba-tiba musuh menyerangnya dari belakang. Beruntung, Eric datang menyelamatkannya. Move with me. Tim kembali terlibat baku tembak hingga akhirnya bisa keluar dari markas ini sambil mengaktifkan prosedur penghancuran. Akhirnya, tim Bravo pun tiba untuk membawa mereka ke dalam kliniknya Dr. Craig. Anehnya, dokter itu tidak ditemukan keberadaannya, hanya sisa bercak darah di lantai. Mandy khawatir dengan keselamatan dokter itu, karena dia yang menahannya untuk tidak pergi dulu sebelum mendapatkan lokasi keberadaan agen Ramos. Karena di bawah intimidasi, Mandy yakin dokter itu membocorkan lokasi markas timnya. Mandy meminta Jason untuk menyelamatkan Dr. Craig setelah dia tahu lokasi penyanderaannya. Mandy mendapat informasi dari agen Ramos tentang letnannya pasukan musuh yang bernama Cabrera yang dia yakini tahu lokasi keberadaan Dr. Craig. Setelah mendapat lokasi rumahnya letnan itu, tim kembali mempersiapkan diri termasuk 1 gepok uang yang akan digunakan untuk menyuapnya. Sonny ditugaskan untuk menjaga markas ini dengan Eric dan Lisa. I can take over the ISR. Singkat cerita, tim menyergap Cabrera yang sedang tidur. Tim memberinya $50.000 agar dia mau mengatakan di mana lokasi keberadaan Dr. Craig. Atau tim akan memaksanya dengan cara kekerasan. Cabrera awalnya menolak, namun saat disinggung tentang istrinya yang meninggal akibat kekacauan di negara ini, Letnan menyebut kelompok Demil alias Hizbullah yang membawa Dr. Craig ke sebuah lokasi. Tim sepakat untuk menyelamatkan dokter itu meskipun amunisi yang dimiliki tim saat ini sangat terbatas. Ketika tim dalam perjalanan, 2 musuh yang menggunakan motor trail berusaha menghadang. Sementara itu, Eric dan timnya keluar dari markas karena adanya ancaman dari polisi khusus Venezuela. Setibanya di lokasi, tim Bravo disambut serangan musuh. Kontak senjata pun kembali terjadi. Move, let's go. Beberapa anggota pasukan musuh itu berhasil dilumpuhkan, namun tiba-tiba terjadi ledakan besar di atas gedung. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Tim Bravo kembali ke pesawat dengan membawa jenazah Dr. Craig yang terbunuh dalam penggerebekan. Jason mengaku misinya gagal total. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tim SEAL akan mendapat masalah dari petinggi karena Dr. Craig adalah aset yang bekerja untuk CIA. Jason hanya bisa mengatakan Craig tewas akibat ledakan besar, namun Jason tidak tahu persis sumber ledakannya. Ray menceritakan saat itu dirinya dan Sonny yang masuk ke dalam gedung. We entered the target building, holding Dr. Craig. Tiba-tiba, musuh melancarkan serangan dari sebuah ruangan tempat Dr. Craig disandra. On me. Ray kemudian melemparkan granat asap, namun yang terjadi ledakan besar yang menewaskan Dr. Craig. Jason mengumpulkan anggotanya untuk meminta pengakuan mereka satu persatu apa yang dilihat di lapangan. Sonny mengaku apa yang dilihatnya sama persis dengan pengakuan Ray. Terjadi ledakan besar setelah Ray melempar granat asapnya. Sementara itu, Clay bergerak bersama Trent dan Lopez. Setelah melumpuhkan beberapa musuh, mereka berhasil mengamankan Dr. Craig. Clay bahkan sempat melumpuhkan seorang pelaku yang menggunakan rompi peledak. Sonny lalu merubah pengakuannya bahwa dia melihat Dr. Craig menggunakan rompi peledak. Dan karena itulah terjadi ledakan yang cukup besar menewaskannya. Eric menerima kesimpulan itu, tapi Lisa sepertinya ragu. Karena itu juga Lisa bertanya langsung kepada Sonny. Ray menciduk pembicaraan mereka dan ternyata Sonny memang tidak melihat adanya rompi peledak yang digunakan Dr. Craig. Meski alasan Sonny ingin menyelamatkan tim, namun Ray tidak mau ada sedikit pun kebohongan di dalam tim SEAL. Tim kembali dikumpulkan.
Ternyata Sony sempat melihat adanya drum solar di dalam ruangan itu. Itulah yang menyebabkan ledakan besar, namun pemicunya itu yang belum ketemu berasal dari mana. Sedangkan Clay dan Trent terlibat baku tembak dengan musuh di sisi lain. Dan Lopez mengaku melumpuhkan seorang pelaku di luar gedung. Karena situasi dalam pertempuran itu, Ray mulai ragu apakah yang dilemparkannya granat kejut ataukah granat mematikan. Jika yang dia lempar adalah granat homewrecker, maka bisa dipastikan Ray lah yang telah menyebabkan Dr. Craig tewas dan karirnya di tim SEAL akan berakhir. Sebagai prajurit sejati yang menjaga kehormatan, Ray tidak mau timnya menyusun cerita bohong kepada penyidik militer. Bravo spins out some lie about a hostage getting. Jika dia salah, Ray siap mempertanggungjawabkannya. Deserve what I deserve. Tim akhirnya mendarat di Amerika. Let's go. Singkat cerita, tim berkumpul di markas. Di sini, Mandy menunjukkan rekaman ISR saat kejadian. Dan ternyata yang melemparkan granat yang memicu ledakan besar adalah Lopez. Holding Dr. Craig. Seketika, Sony langsung murka kepadanya. Meski Lopez tidak tahu ada Dr. Craig di dalam, tetap saja Jason menganggapnya salah karena melempar granat dengan sembarang, tanpa memperhatikan tujuan misi yang akan menyelamatkan Sandra. Tim kemudian berunding untuk memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Lopez. Blue Falcon finally exposed himself for who he really Kid's roadkill. Kick him off the team for good. I mean, what other punishments? possibly redeem yourself after something like this. Lopez mengakui kesalahannya karena dia panik dan salah mengambil keputusan. Made the worst decision of my life. Dia berharap tim tidak akan mengeluarkannya dari tim Bravo. Secara pribadi, Ray memaafkan kesalahannya, tapi Ray tidak bisa memberinya kepercayaan lagi. But I don't trust you. Saat itu juga, emblem tim Bravo dicabut dan secara resmi dia dipecat dari anggota pasukan khusus ini. Time with Bravo team's over. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Kali ini, tim Bravo mendapatkan kesempatan untuk enjoy dengan pembalap ternama Austin Dillon yang akan memberikan pelajaran tentang cara mengemudi. It's fast. Well, guys. Ray mendapat giliran pertama untuk mencoba kecepatan mobilnya. Setelah itu, Sony dan Jason yang memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di trek balapan. Ternyata Jason lebih unggul daripada anak buahnya. Tim berkumpul di markas mendapat informasi tentang target bernama Latif. Syed Latif. Dia seorang insinyur yang merancang program senjata Pakistan. Latif dinyatakan hilang 2 hari yang lalu setelah bekerja dengan agen Intel Turkmenistan yang memaksanya untuk mengerjakan teknologi senjata nuklir negara itu. Menurut informasi, dia akan ditahan di rumah aman sementara. Di saat yang sama, tim akan melakukan program pelatihan bersama dengan pasukan khususnya Turkmenistan. Latif adalah tambang emas untuk pengetahuan senjata asing yang sangat bermanfaat. Selain itu, Amerika punya kepentingan untuk mencegah Turkmenistan memajukan program senjata mereka. Itu artinya tim berada di dua sisi, seolah-olah sedang melakukan program pelatihan padahal punya misi rahasia untuk menangkap si Latif. Tim harus pandai-pandai merahasiakan misi rahasia ini, karena jika bocor, ini bisa menjadi bencana. Here's a picture of the safe house. The HVT estimate 3 to 4. Method to sneak out undetected. Stella berharap Clay mau menerima cintanya lagi yang sempat terputus. Needed to tell you. Singkat cerita, tim sudah berada di atas pesawat untuk menuju Turkmenistan. That's why I get rid of them, because they're ugly. Tiba di bandara, tim disambut oleh pasukan khusus Turkmenistan yang dipimpin oleh Sersan Odev. Give them the tour. You sleep there. Train with the best. You sure gonna be able to pull us off? CQB. Same fundamentals as. Tim Bravo ditertawakan oleh pasukan khusus Turkmenistan karena memberikan pelajaran teori seperti anak sekolah. Mereka ingin mempelajari penyerangan berkecepatan tinggi seperti yang biasa disaksikan di TV Amerika. You don't think we're good enough? Mereka menantang tim Bravo untuk beradu kemahiran menembak. Sony menerima tantangan mereka.
Percobaan pertama Sony kalah oleh anggota Turkmenistan. Percobaan kedua, Sony berhasil mengalahkan lawan dengan tembakan yang sedikit lebih cepat 0,1 detik. Skor imbang 1-1 dan kini penentuannya. Disinilah Sony menunjukkan skill menembaknya dengan catatan waktu 1,8 detik. Jauh dari waktu yang dicatat pasukan khusus Turkmenistan. Alhasil, mereka dibikin malu oleh Sony si kocak Thea. Diam-diam, Jason dan Ray berniat keluar dari barak pelatihan untuk menjalankan misi. Gate 3 over there looks to be. Namun mereka dihadang oleh penjaga di sana yang mengancam akan melaporkan kepada komandannya. I'm reporting this to my commander. What's up, Ray? We can't afford any more eyes on us. Tersisa waktu 3 hari untuk tim Bravo menemukan keberadaan si Latif. Ketika tim sedang melakukan sesi latihan bersama, diam-diam tim mengawasi pergantian rutin para penjaganya. Takes a second break at midnight. Setelah mendapat informasi keberadaan target di rumah aman, tim punya waktu 1 jam untuk mempersiapkan misi penangkapan Latif. Saat pasukan Turkmenistan memaksa untuk mengajak minum bersama, tim sengaja membuang minumannya agar mereka bisa tetap fokus kepada misi. Dari tampilan satelit, Mandy melihat adanya kendaraan yang baru saja berhenti di rumah persembunyian. Tim menduga mereka akan membawa Latif dari sana. Saat kedua tim pasukan khusus sedang bermain kartu, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata itu akibat adanya ancaman kelompok separatis yang berjarak 500 mil. Namun, tim belum bisa memastikan apakah ini informasi yang benar atau bagian dari rencana mereka untuk mengunci tim Bravo agar tidak keluar dari barak pelatihan ini. Jason punya rencana dengan membujuk pasukan mereka agar mengajaknya ke klub malam. Bonafide ninja, ODF. Tiba di sana, tim sengaja menyelinap keluar untuk menjalankan misi. You should be on target in 10 mics. We got a problem. Tiba-tiba, Markas melihat Latif keluar dari lokasi persembunyiannya. Tim pun segera melakukan pengejaran untuk mendapatkan target yang menggunakan sedan warna perak. Setelah memastikan Latif berada di dalam sedan tersebut, tim berupaya untuk menangkapnya. Sempat terjadi kontak senjata dengan para pengawalnya. Dan akhirnya, tim berhasil menangkap si Latif. HVT secure, moving a handoff. It's a good copy. Thank you. Sementara itu di dalam klub, anggota Turkmenistan mempertanyakan di mana Jason berada. Saat mereka sudah marah dan curiga, tiba-tiba Jason dan anggota lainnya muncul di dalam klub. Yo, what is going on here? All night you've been acting strange. Hey, alright, trying to find a good bomb. Well, let's go! Tim berhasil menuntaskan misi ini dan kembali pulang ke Amerika. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Santuy di sebuah bar, Sony melihat seorang pria yang mengaku sebagai anggota tim SEAL. Karena tidak mengenalinya dan gayanya songong, Sony mengetes di kelas mana dia belajar. Ternyata pria ini tidak bisa menjawabnya. Whiskey and crushing skull. Kesal dengan pria ini, Sony langsung mendorongnya hingga dia terjatuh. Ray segera menarik Sony keluar. Ternyata pria itu hanya seorang wannabe atau istilah orang yang punya ambisi tinggi. Tim kembali melakukan simulasi tempur untuk menyelamatkan seorang Sandra. Dan hasilnya, target berhasil dibebaskan dengan waktu yang cepat. Ternyata latihan ini disaksikan oleh para pejabat termasuk seorang senator yang mengkritik dengan misi tim Bravo saat di Venezuela yang dianggap gagal. Guarantee mission success next time. Kesal dengan gaya senator yang merendahkan tim Bravo, Clay mengajaknya untuk ikut dalam simulasi ini menjadi atau turun untuk jadi kelinci percobaan. Generation of SEALs who are ready to... Senator ini akhirnya merasakan shock terapi dari gigitan anjingnya tim pasukan khusus. Dalam siaran berita, Dubes Nicole yang tewas di Yaman dituduh berpihak kepada salah satu suku. Padahal tim menganggapnya sebagai pahlawan yang memperjuangkan perdamaian. Tim kembali berkumpul di markas membahas tentang perkembangan politik dan keamanan di Nigeria. Rusia dan Cina sama-sama bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan kendali di negara tersebut. Ternyata Nigeria memiliki sumber daya alam yang melimpah. Cina membangun pangkalan angkatan lautnya. Sedangkan Rusia melatih dan mendukung pasukan lokal. Begitupun juga dengan Amerika yang membantu membangun kembali infrastruktur lama Nigeria. Disinilah tugas tim Bravo untuk mengawasi bendungan tersebut dari ancaman Boko Haram.
Kelompok ini pula yang telah mengeksekusi beberapa pekerja pembantu di proyek bendungan tersebut. Tercatat, kelompok separatis itu pernah menculik 110 siswi. Pimpinannya adalah mantan komandan Spetsnaz bernama Vadik Vetrov. Dia memasok pasukan lokal yang jelas bertentangan dengan kepentingan Amerika. Tim mendapatkan intel pertemuan Petrov dengan Boko Haram. Eric memberi peringatan kepada tim, sesuai SOP, mereka tidak boleh menembak kecuali musuh menembak lebih dulu. Singkat cerita, tim sudah berada di atas pesawat untuk terbang menuju Nigeria. What made you decide to throw hands this time? Stood up to in the first place. Okay, Some all fat right. ass. Bang. Good talk. Markas mendapat informasi kelompok Boko Haram akan menyerang bendungan. Karena itu, tim Bravo ditugaskan untuk menuju ke sana. Bendungan itu penting untuk dipertahankan sebelum jatuh ke pihak Rusia. Master Chief Hayes? Yeah, you can't abandon this dam. Looks like we'll be seeing some trigger time then. Tim menyusun rencana untuk menghadang pasukan Boko Haram. You two will join. We're engineers. Langkah pertama tim adalah memasang ranjau. Tabung gas yang berukuran besar dikubur di titik lokasi kedatangan musuh. The bridge is a click. That's 4. Why are you only loading the vehicles on the end? Markas memberitahu pasukan musuh akan datang dalam waktu 10 menit lagi. Tim mulai berpencar untuk menempati posisi masing-masing. Ray pun sudah bersiap dengan snipernya. Tak berselang lama, terlihat 2 mobil musuh. Meski musuh sudah berada di atas ranjau yang tim pasang, tapi mereka tidak bisa lebih dulu melepaskan tembakan sebelum musuh yang melakukannya lebih dulu. What dozen true believers with AKs at double? These fighters aren't going to be in the office. ROE still stand. Alhasil, Jason pun mengambil bendera Amerika untuk memancing tembakan musuh. Karena musuh sudah melepaskan tembakan, akhirnya tim mulai beraksi untuk membantai kelompok separatis ini. Pertempuran berlangsung sengit. Dari atas bukit, Ray membidik musuh satu persatu. Ledakan kedua berhasil melumpuhkan mobil musuh. Check it. Yang cukup mengejutkan, ternyata musuh menerjunkan tank tempurnya. Karena tim tidak membawa peralatan untuk menghancurkannya, tim hanya bisa meladeni tank tersebut dengan senjata yang ada. Tim benar-benar kewalahan karena musuh menerjunkan 2 tank. Sony menggunakan senjata mesinnya untuk membantai kelompok itu. Tapi senjatanya tidak cukup untuk melawan tank. Yang ada, mobil tersebut ditembak oleh tank itu. Satu persatu anggota kelompok Boko Haram itu ditembak mati oleh snipernya tim Bravo. Tim sengaja melempar granat asap berwarna untuk memberitahu pilot titik lokasinya. Tank tersebut akhirnya hancur lebur. Pick up the scraps and head home. Clay dipanggil oleh Kapten Lindell karena dia punya potensi untuk mendapatkan pendidikan menjadi seorang laksamana atau jenderalnya Angkatan Laut. Outstanding candidate for State 21. And never really thought about it before. Tujuannya untuk membawa perubahan bagi militer Amerika. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 16. Kali ini, tim SEAL sudah berada di sebuah pabrik yang berada di Kalimantan, Indonesia. Belum jelas apa alasannya, namun tim ditugaskan untuk menghancur leburkan pabrik ini. Mereka memasang beberapa peledak di tiap penjuru lokasi ini. Tiba-tiba, tim terlibat kontak senjata dengan musuh. Setelah itu, tim Bravo masuk ke dalam mobil. Namun ternyata, markas mendeteksi adanya 2 kendaraan musuh yang melakukan pengejaran. Mereka lempar kembali beberapa granat, namun tidak berhasil melumpuhkan musuh. Be overtaken before they hit the exfil. Eric memutuskan untuk mengirim helikopter. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak terus terjadi hingga akhirnya helikopter yang membawa senjata mesin melumpuhkan 2 kendaraan musuh itu. Copy that. We have 2 enemy vehicles.
Setelah berhasil naik ke atas pesawat, Jason meledakkan pabriknya. Tim akhirnya kembali pulang ke Amerika. You know what? Speaking of which, Maybe these that part other commercials. oh yeah. Terlihat Ray sedang mengepak barang-barangnya sebelum pindah ke rumah baru. Rupanya, tim akan ditugaskan ke Afghanistan selama 3 bulan. Sonny, any idea what the hell this is about? Jason dan Sonny dipanggil ke kantornya Kapten Lindell. Cukup mengejutkan mereka karena Sonny akan ditugaskan di pangkalan udara di Texas selama 6 minggu untuk mengikuti pelatihan persenjataan. Itu artinya Sonny tidak bisa bergabung lebih awal dengan tim ke Afghanistan. Rupanya ini sebagai hukuman karena masalah yang dibuatnya di dalam bar. Of Afghanistan. What are you trying to tell me? Clay curhat kepada Rebecca karena dia merasa bimbang dengan penawaran untuk menjadi seorang jenderalnya Angkatan Laut. Itu karena dia tidak mau meninggalkan tim Bravo. Jika dia menerima penawaran ini, Clay harus mengikuti sekolah dulu selama 3 tahun menjadi perwira. Dan masalahnya, karena ada batas usia, Clay harus memutuskannya dari sekarang. Saat tim sedang mengadakan pesta barbecue, Sonny menuduh Clay yang telah melaporkan peristiwa di dalam bar itu kepada Kapten Lindell. Clay mengelak, tapi saat itu juga dia memberitahu tentang penawaran STA-12 untuk memasukkannya ke sekolah perwira. Meski Clay belum mengambil keputusan, Sonny tetap ngegas meluapkan seluruh kekesalannya kepada timnya sendiri yang dinilai tidak mau membantunya mencegah hukuman ini. Guy on Bravo getting shit like this. He's acting like I did something wrong. Yeah. Jason menemui Kapten Lindell karena dia merasa atasannya ini telah memecah belah kekompakan timnya dengan hukuman kepada Sonny dan penawaran STA-12-nya kepada Clay. Lindell beralasan mereka punya peluang karir yang jauh lebih baik. It's because of cowboys like me. Hang up your wetsuit. Singkat cerita, Sonny tiba di pangkalan udara Amerika di Texas untuk menjalani hukuman dengan mengikuti pelatihan senjata. Sonny sempat berkunjung ke sebuah peternakan, melihat seorang pria tua sedang mengendalikan kudanya. Sonny buru-buru berlari untuk membantunya. Ternyata dia adalah ayah Sonny, dan selama bertahun-tahun Sonny tidak pernah mengunjunginya karena masalah keduanya. You too, Dad. Be safe. Akhirnya, tim terbang ke Afghanistan dengan kekuatan yang tidak maksimal. Just wanna go to work. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Tim SEAL tiba di pangkalan militer Amerika di Afghanistan. Seems like everybody's clocking. Mereka bertemu dengan rekan lama bernama Jack Daniel, seorang prajurit Afghanistan yang bekerja untuk Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas keamanan di negara ini. Singkat cerita, tim Bravo sudah bertugas selama 3 minggu, namun tidak ada aktivitas penyerangan atau pertempuran seperti biasanya. Mandy, Eric, dan Lisa membahas penarikan besar-besaran yang dilakukan militer Amerika dari negara ini. Mereka berharap perdamaian benar-benar terwujud di Afghanistan. Prajurit Amerika dengan wajah Asia ini bernama 30 yang akan menggantikan posisi Sonny selama tim ditugaskan di Afghanistan. I had a forbidden thing with the locals. No, radio silent. Sementara itu, Sonny mengunjungi teman lamanya yang bernama Hannah yang kini memiliki sebuah bar. Thank you, Miss Hannah. Oh, yeah, well, greatness comes from humble beginnings. You've been MIA. Saat tim sedang menghabiskan waktunya dengan santuy, tiba-tiba terjadi serangan roket di luar pangkalan ini. Eddie Guzman. Yeah, I knew you before you were you. Weren't you? Itu artinya Afghanistan belum baik-baik saja. Hannah mengajak Sonny untuk menemui kembali ayahnya, sekaligus melihat mobil kesayangannya dulu yang Sonny duga sudah menjadi barang rongsok. You know, I only got 2 regrets. Maybe Emmett deserved better too. Sementara itu, Lisa menghabiskan waktunya dengan berlatih menembak dengan seorang agen CIA bernama Reyes. I'll have steam when I've had a frustrating day. I really like going on a J-Bad these days. Good night. Tim kemudian berkumpul karena Lisa mendapatkan informasi tentang lokasi disembunyikannya ratusan senjata peninggalan perang dari jaringan Haqqani. Oh, this could be a treasure trove. Tim ditugaskan menemukan senjata-senjata tersebut untuk diamankan. Malam itu juga, tim Bravo bergerak ke lokasi yang dimaksud. Penyergapan dilakukan ke salah satu rumah yang nampak biasa-biasa saja. You came in here. Namun ternyata Jason bisa menebak adanya ruang bawah tanah di rumah ini.
Saat terduga keluar dari ruang rahasianya, dia dipaksa untuk menunjukkan lokasi persenjataannya. Hey, bring full metal in. Di dalam bunker rahasia ini, ternyata mereka hanya menemukan satu pucuk senjata. Take a look. Dari data yang dia dapatkan di sekitar perbatasan, Lisa merasa ragu perdamaian akan benar-benar terjadi karena musuh terlihat makin mendekat. Compared to the activity in our area, all this activity on the border. Dia yakin ada pihak yang sedang menunggu untuk menguasai Afghanistan setelah Amerika pergi dari negara ini. Karena itu, Lisa minta bantuan Mandy untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kecurigaannya. Sonny kembali ke peternakan ayahnya ditemani Hannah. Couple hundred head of cattle up there. I appreciate you coming all the way up here. Figured you got a better place to be. Jason dan timnya terkejut saat mengetahui Clay telah menerima penawaran Kapten Lindell untuk pendidikan perwiranya. Jason marah besar kepada Clay karena dianggap tidak menghargai timnya. Clay coba menjelaskan tujuannya menerima penawaran STA-12 dari Lindell karena dia ingin membawa perubahan bagi militer Amerika. Perjuangan yang tidak selalu harus memakan korban dan darah. Jason yang kesal dan tidak bisa menerima keputusannya memindahkan Clay ke unit lain yang disebut Cop Reading. Saat makan bersama, masalah antara Sonny dan ayahnya terungkap karena setelah ibunya meninggal, Sonny merasa ditelantarkan karena dibesarkan oleh neneknya tanpa tanggung jawab dari ayahnya. I have a little respect. You do this in your own time. Karena emosi Sonny tidak terkontrol, Hannah mengajaknya ke gudang. Sonny terkejut karena mobil kesayangannya itu tampak mulus, tidak seperti dugaannya jadi barang rongsok. Clay akhirnya pergi ke unit lain setelah Jason tidak mau menerimanya lagi di tim Bravo. Tim Bravo ditugaskan untuk mengawal misi diplomatik tingkat strategi dengan pasukan Afghanistan. Untuk membuktikan perdamaian ini telah terjadi. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengizinkan pasukan Taliban untuk memimpin konvoi. Itu artinya konvoi terdiri dari pasukan Taliban, pasukan Amerika, dan pasukan Afghanistan. Sebagai petugas Departemen Dalam Negeri yang rindu perdamaian, Jack Daniels akan menjadi jembatan komunikasi di antara mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba konvoi berhenti. Tanpa alasan yang jelas, pasukan Taliban itu menghentikan kendaraannya. Padahal Jack Daniel dan rombongannya sudah berangkat lebih dulu. Tim Bravo waspada karena khawatir adanya penyergapan. Tiga pihak ini saling menodongkan senjatanya setelah adanya letusan tembakan. Jason akhirnya meminta mereka semua untuk menurunkan senjata. Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju lokasi pertemuan. Terlihat mobil yang membawa Jack Daniels ada di sana. Tak diduga, tim menemukan potongan tangannya masih dengan jam tangan pemberian Jason. Jelas, di sini ada pihak yang tidak menginginkan perdamaian terjadi di Afghanistan. Di samping itu, Clay tiba di unit Cop Reading. That's Cop Reading. Namun belum jelas apa tugas yang akan dilakukannya. Tim pun bersulang untuk memberi penghormatan kepada Jack Daniels. We lost a brother today. JD. You good? Gonna need Clay. Comes down to that. I got you back, brother. You're gonna make it home. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Para petinggi Taliban dan utusan pemerintah Afghanistan sedang melakukan pertemuan membahas perdamaian. Tiba-tiba ada kelompok lain yang melakukan serangan. 2 minggu setelah Jack Daniel dibunuh, proses perdamaian kembali buntu. Marcus menduga dalang dari berbagai serangan ini adalah Zahid, pimpinan kelompok lokal yang sebelumnya menengahi perdamaian Taliban dengan Amerika. Tim Bravo ditugaskan untuk memburunya. Setelah menyergap sebuah rumah, tim berhasil menemukannya di balik lubang tembok yang ditutupi kain. Cherokee jackpot. Saat akan membawanya, tim terlebih dulu terlibat kontak senjata dengan para pengikutnya. Tell your men to back off now.
blocking us from the back. What's the play? You get the rear with the boys. Me and Ray will work this. Tim akhirnya berhasil keluar dari lokasi itu. Bravo 1, you got your war. Sementara itu, Clay ditempatkan di pos pengamatan yang berlokasi cukup jauh dari pangkalan militer Amerika di Afghanistan. Clay dianggap sebagai senior karena kebanyakan dari prajurit Amerika di lokasi ini diisi anak muda. Clay dan tim ini berencana untuk melakukan patroli ke sebuah lokasi yang diduga tempat persembunyian milisi setempat. China, I can get a squad of locals who've been mortaring the out. Map and the points they've been shelling us from. It's right here. Guys already thinking. Hubungan Sonny dan ayahnya pun mulai membaik setelah dia mau memperbaiki pagar rumahnya. Saat diinterogasi, Zahid mengaku kepada Mandy bahwa dirinya mendapat peringatan tentang akan adanya serangan dalam pertemuan perjanjian damai itu. Yang memberitahunya adalah sepupunya yang bernama Murad yang tergabung dalam kelompok yang disebut Tahara. Bukan main-main, dia menyebut akan butuh 20 tahun untuk Amerika memburu jaringan ini. Tahara adalah kelompok di balik serangan itu dan berbagai serangan lainnya. Mandy kemudian mengajak Lisa untuk menemui mantan pejuang bernama Samim yang kini berjualan es krim di markas militer Amerika. Ternyata si Murad itu pernah bekerja kepada Samim. Yang dia tahu, Murad dan dua pemuda lainnya sering datang ke pusat radikalisasi. Samim pun tidak mengelak tentang kelompok Tahara yang mulai naik daun menjadi kelompok yang sangat berbahaya. Karena itu, Lisa memintanya untuk menjadi informan dan masuk ke dalam pertemuan mereka. Clay dan dua prajurit muda melakukan pengintaian di sebuah lokasi menggunakan senapan runduknya. Tiba-tiba, mereka melihat 3 musuh yang hendak menembakkan roket ke arah pos militer Amerika. Saat itu, Clay menunjukkan keahliannya sebagai sniper. 3 musuh itu berhasil dihabisi dalam hitungan detik. Miss, I'm gonna need you to spot the impact in order. Samim awalnya menolak untuk menjadi informannya Amerika. Namun setelah Mandy mengancam dia akan kehilangan bisnisnya di markas militer ini, Samim tidak punya pilihan. Saat Clay dan timnya sedang melakukan patroli, tiba-tiba muncul serangan yang mengarah kepada mereka. Namun mereka tidak bisa menemukan dari mana arah tembakan berasal. Something new about. Maybe out here. Tim memutuskan untuk kembali ke pos pengamatan. Dengan membawa kamera pengintai yang dipasang di tubuhnya, Samim masuk ke dalam pertemuan kelompok Tahara. Meski sudah menggunakan sistem pendeteksi wajah, tetap saja tidak ada satupun petinggi Tahara yang tercatat dalam database militer. Tiba-tiba, mereka menunjukkan satu peti persenjataan lengkap dengan amunisinya. He's beating the same drum Tahara will. What have they got there? That's right, they're gearing up. Saat itu juga, Jason mempersiapkan diri dengan anggotanya untuk menyergap kelompok ini. Kembali ke Clay dan timnya yang mendapat serangan bertubi-tubi di dalam pos pengamatan ini. Tim minta bantuan udara, namun dibutuhkan waktu 1 jam. Jika mereka tidak bertindak, dipastikan pos ini akan hancur lebur. Sementara itu, Jason dan timnya menyergap kelompok Tahara. Mereka menangkap pimpinannya termasuk Samim agar penyamarannya sebagai informan tidak terbongkar. Clay meminta persetujuan kepala pos untuk membawa 2 anak buahnya termasuk senapan 240 untuk melumpuhkan musuh. Clay berhasil menghabisi musuh yang menembakkan mortir dan senjata mesin ke pos militer Amerika. Namun salah satu prajurit Amerika terkena tembakan di bahunya. Clay segera membawanya kembali ke markas. Beruntung, nyawanya bisa diselamatkan. Prajurit ini bangga dan kagum dengan keahlian Clay. Sebagai bentuk keberaniannya, Clay menyematkan emblem tim Bravo kepadanya. Sementara itu, Mandy masih berusaha mendapatkan informasi dari para petinggi kelompok Tahara, namun tidak satupun dari mereka yang mau buka mulut. It's orders. The KLE killings. Hours for 12 hours. Every one of them is clueless. CIA is doing it too. Look at this place. Everybody's packing up. This country's about free. All right. Tim belum bisa menyimpulkan orang yang berkuasa di balik kelompok Tahara ini. Force. Question is who? To Al-Qaeda before any of us were here. Setelah tugasnya selesai di pos pemeriksaan, Clay kembali pulang ke pangkalan Amerika di Afghanistan. Ray dan teman-temannya senang bisa bertemu kembali dengan Clay. Sedangkan Jason masih memasang wajah dinginnya. Di sana, Clay mendapat pengalaman berharga begitu beratnya menjadi seorang pemimpin yang harus selalu siap mengambil keputusan cepat dan tepat untuk melindungi anak buahnya.
Sedangkan Mandy mendapat petunjuk bahwasannya kelompok ini terhubung dengan kelompok ekstremis Chechnya yang berbicara dengan para pemimpin Hizbul. Identitasnya diketahui bernama Elham yang kini telah dibebaskan dari tahanan karena penarikan militer Amerika dari negara ini. We may have just found... Seorang bocah Afga disuruh ayahnya bersembunyi karena rumahnya disergap pasukan khusus Amerika. Bocah ini menyaksikan ayahnya ditembak mati. Terlihat tim SEAL kembali pulang ke markas setelah menyelesaikan sebuah misi. Sementara itu, Mandy komplain kepada Reis karena caranya menginterogasi tersangka kelompok Tahara itu bisa membongkar identitas Samim sebagai informan. Tim mendapatkan informasi bahwa polisi Afga telah menangkap seorang pembuat bahan peledak bernama Siddiq. Dia memiliki peran penting dalam jaringan kelompok Tahara. Karena itu, tim Bravo ditugaskan untuk membawanya ke markas ini sebelum pasukan Afghanistan membawanya lebih dulu. To retrieve Siddiqui from the Afghan clicks out. Daytime. I think Siddiqui is the link to the Tahara network. We can't risk anyone else getting to him before we do. Let's bring him in. Clay mengingatkan Lisa bahwa Sonny akan segera kembali. Itu karena dia melihat Lisa kini sedang dekat dengan Reis. Setelah merasa nyaman dengan tanah kelahirannya, Sonny sempat berpikir untuk pindah tugas agar dia bisa lebih dekat dengan ayahnya. Namun ayah Sonny tidak begitu meresponnya dengan baik karena dia punya alasan khusus. Mandy khawatir terjadi sesuatu karena tidak menemukan keberadaan Samim di kedainya. Dia minta bantuan Lisa mengirim prajurit untuk memastikan Samim baik-baik saja. Tim Bravo tiba di kantor polisi untuk membawa Siddiq dengan tetap waspada karena merasa ada sesuatu yang janggal dengan perilaku orang-orang di sekitar mereka. Markas mendeteksi adanya 4 truk yang sedang mengarah ke kantor polisi itu. Jason mempercepat proses pengambilan Siddiq dari kantor polisi ini sebelum ancaman mendekat. Somebody should tell him visiting hours over. Sir, I've got 2 more vehicles approaching Tabit Base. You've got 2 additional unknown... We're not waiting around for them. You two got that this Siddiqui. Now, take a picture, show the captain so we can race. Hurry up. I am just following. Trident yang berjaga di luar melihat datangnya seseorang menggunakan mobil biru yang mencurigakan. Setelah verifikasi foto membenarkan pria ini adalah Siddiq, tim segera membawanya. Di luar dugaan, mobil itu tancap gas ke arah kantor polisi yang mengakibatkan terjadinya ledakan besar. Beruntung, kejadian itu tidak melukai satupun anggota tim Bravo. Tidak berhenti sampai di situ, musuh datang melancarkan serangan. Bahkan sebuah roket sengaja ditembakkan untuk melumpuhkan drone milik tim SEAL. Tim benar-benar dibuat kewalahan karena musuh menyerang dari berbagai penjuru. Mereka terpaksa berlindung di sebuah rumah, termasuk tangkapannya tim dan salah satu polisi Afga yang berhasil selamat. I guess Siddiqui until the next drone is overhead or until the QRF arrives. This ambush is well planned. I want us out of there. Look, if we have Siddiqui, we got an X on our back. Saat tim hendak keluar dari lokasi itu, tiba-tiba sniper musuh melepaskan tembakan yang mengenai leher si Kapolsek. Clay segera bersembunyi di balik tembok. Namun, dia tidak berhasil menyelamatkan polisi ini. Tim yang berkumpul di dalam rumah untuk menemukan posisi sniper itu malah kembali ditembaki. Clay tidak bisa beranjak dari lokasi itu karena musuh terus menyerangnya. Begitupun dengan Ray yang mencoba menyelamatkan Clay kembali mendapatkan serangan. Clay menggambarkan dengan selang arah tembakan sniper itu berasal. I lay down some. We got it. All right. Go the room that might have wind in that direction. Move. 661. Don't go anywhere. We're on. Dari dalam jendela, Ray masih kesulitan untuk menemukan lokasi penembak. Karena cuacanya cukup dingin, Clay menyuruh Ray menggunakan teropong termal. Ternyata ada 2 orang sniper musuh yang menyerang mereka dari jarak 700 yard. Tim mulai menyusun rencana untuk menghabisi keduanya. Setelah melumpuhkan para penyerang yang mendekat, tim membuat tembakan beruntun ke arah sniper itu agar Ray mendapatkan posisi terbaik di atas atap. Meski terkena serempetan peluru di bahunya, Ray berhasil menembak mati 2 sniper itu. Bravo 6, move to our position. We got you. Serangan belum berhenti karena musuh dalam jumlah besar menyerang lokasi mereka.
Tim berupaya meladeni serangan mereka, tapi tim kalah jumlah ditambah lagi musuh menggunakan RPG. Markas sudah mengirimkan KRF atau tim bantuan ke lokasi. Tak berselang lama, akhirnya musuh berhasil dibabat habis pasukan bantuan. Found your shit comes with them now. You have some baker's hours? I have you, Lima Charlie. All right, boys. Tim SEAL pun bisa kembali ke markas dengan membawa hasil tangkapannya. Di depan makam ibunya Sonny, ayahnya ini mengatakan alasan dia tidak bisa menerima keputusan Sonny yang akan pindah tugas ke Texas, karena tim SEAL masih membutuhkan bantuannya. Mandy cukup terkejut setelah mendapatkan kabar buruk dari Lisa bahwa Samim ditemukan telah tewas. Tim mendapatkan informasi tentang buruan utama mereka yang menjadi pimpinan Tahara, yaitu Azfar, anak dari Hazrid. Dan Hazrid adalah orang tua sekaligus pimpinan kelompok teror yang dibunuh oleh Jason tepat di depan Azfar. Jelas di sini ada sisi negatif ketika menuntaskan masalah dengan senjata, memunculkan dendam lainnya yang berkelanjutan dan jadi sebuah warisan. That's Hazrid. Lisa menampilkan foto Azfar, pimpinan kelompok Tahara yang telah merekrut ribuan pejuang muda dari berbagai negara. Sampai saat ini, intelijen masih berusaha keras menemukan lokasi persembunyiannya. Till we have a place to point the tip of the out on deployment. We all hear it loud and... Sonny akhirnya tiba di markas militer Amerika di Afghanistan. Rupanya kedatangannya dicueki oleh teman-temannya. Berbeda dengan mereka, Jason justru senang Sonny bisa kembali ke timnya. Tapi Sonny yang sekarang tidak sekeras dulu. Dia menerima evolusi untuk tim Bravo diperlukan, buah dari pelajarannya selama berada di Texas. Jason dan Trent ditugaskan untuk mengawal Mandy yang akan menemui istri Samim sebagai utusan resmi Pentagon untuk memberikan santunan atas meninggalnya informan itu. Di sisi lain, Mandy merasa bersalah karena dia yang telah memaksa Samim masuk ke kandang singa. Into the liars seems only fair. Formal apology. I'll be in it. No, Mandy. It's because... Why are you here? Watching you're sick. You're looking for a distraction. Sonny heran setelah kembali ke tim, Lisa begitu sulit untuk diajak komunikasi dengan berbagai alasan. Tiba di lokasi, rumah Samim rupanya mendapat pengawalan ketat dari pria bersenjata. Hanya Mandy yang diizinkan masuk untuk menemui istrinya Samim. You're not going without me. She's in The door, so I can hear you. Tim Bravo tanpa kehadiran Jason dan Trent ditugaskan untuk menangkap kurir yang membawa obat-obatan untuk ke Azfar setelah Intel mendeteksi pimpinan Tahara ini memiliki riwayat penyakit langka. Sementara itu, Mandy menemui istri Samim untuk ikut berdua dan memberikan santunan atas nama perintah Amerika. Namun istri Samim marah karena dia tahu suaminya meninggal gara-gara mereka. Karena situasi mulai tidak terkendali, Jason segera membawa Mandy kembali ke markas. Ini dong. Sementara itu, tim Bravo menyergap sebuah rumah yang diduga tempat persembunyian si kurir. Setelah melumpuhkan dua penjaganya, tim menemukan sebuah jalan bawah tanah. You ready? We're off target. We're gonna catch him. Courier and 3 tangles are unaccounted for. Bravo 1, you got a 60-minute... Cerberus ditugaskan lebih dulu masuk untuk memastikan terowongan ini aman. Di dalam terowongan ini, tim menemukan banyak sekali persenjataan. Tiba-tiba, jalan terowongan ini mengecil. Clay sendiri melihat adanya ranjau yang dipasang. See both ends. We need... No. Setelah berdiskusi, tim memutuskan untuk melakukan pengejaran kepada kurir itu. Tapi Sonny harus lebih dulu menjinakkan ranjaunya. What the hell did you get yourself in? Okay. You're gonna help me out today. Oh, nice and steady, Sonny. But wait. Setelah berhasil dijinakkan, tim melanjutkan pengejaran. Mereka sengaja mematikan aliran listrik untuk memperlambat gerakan musuh.
Tiba-tiba, tim menemukan beberapa tersangka dan target yang harus mereka tangkap. Baku tembak pun terjadi. Beruntung, tidak ada satupun anggota tim SEAL yang terluka. Jason kesal karena markas mengirim tim tanpa sepengetahuannya. Target house had a tunnel. Everybody good? Yeah, good. This is Bravo 1. Radio check over. Missed. I gave them 60 minutes for you to find a way. Hell has rid. Yeah, way to bring down the house. Karena komunikasi sulit dilakukan, Clay naik ke atas lubang udara untuk mendapatkan sinyal. Saat itu juga, dia memberitahu markas agar segera mengejar target yang baru saja keluar dari terowongan ini. Melalui penglihatan YSR, akhirnya markas bisa mengintai pergerakan mobil targetnya. In the mountains. Let another one get away. That's it. This is the courier. Yes. At the courier. Damn straight they pulled it off. Singkat cerita, tim kembali ke markas. Here he saved it up, didn't he? Man, good work, boys. Sorry I missed all the fun. ISR's tracking them. They'll lead us right to where Alha's red is. Yeah. Go great! Sonny kini mengetahui pria yang mengisi hatinya Lisa. Tidak seperti dulu Sonny yang selalu emosi, kini dia makin dewasa bisa menerima keadaan ini. Begitupun saat Clay mengatakan sudah menerima penawaran dari Kapten Lindell. Sonny sama sekali tidak mempermasalahkannya, justru dia akan mendukungnya. Jason datang ke kamarnya Mandy untuk menghibur hatinya yang gundah. Adegan percelepotan ini mengakhiri season 3, dan setelah itu film pun berlanjut ke season 4.